Waktu kecil ya? Iya. Ini paling sih ya. Jadi mama sama papa itu tuh udah bisa dari aku kecil, jadi kayak TK. Gitu TK, SD. Jadi yang benar-benar menjadi motivasi aku tuh bahwa nggak semua anak yang orang tuanya pisah gitu itu akan menjadi anak yang katanya kan broken. Ya. Jadi buat aku itu hanya suatu alasan aja gitu. Karena kalau kita apalagi nih dari sudut pandang orang tua ya, di saat memang jalannya berpisah, tapi kalau kita bisa mencurahkan kasih sayang full gitu ke anak, insya Allah nggak kenapa-kenapa kok anaknya gitu. Jadi itu juga yang membuat jadi motivasi, yang selalu kasih motivasi itu mama gitu, bahwa karena aku ikut mama gitu kan, kasih sayangnya full dari mama, jadi motivasi gitu bahwa aku tuh dibesarkan sama seorang perempuan yang kuat, jadi harus jadi anak yang, karena dua-duanya waktu itu anak mama kan masih dua-dua perempuan gitu, jadi harus jadi anak-anak yang insya Allah membanggakan orang tua gitu, membanggakan mama, karena mama tuh ngegedeinnya sendiri gitu. Itu dia jadi perempuan itu walaupun ada suami tetap harus mandiri gitu, bisa sendiri gitu, maksudnya dalam arti nggak boleh bergantung gitu, tapi tetap harus nurut sama suami. Aku tuh kebetulan waktu kecil tuh cita-citanya tuh berubah-berubah gitu, jadi kayak nggak pernah punya satu cita-cita yang firm gitu, jadi bukan orang yang mengejar cita-cita gitu, jadi kayak selalu berjalan dan mengalir apa adanya gitu, sampai kadang-kadang suka nggak tahu juga sih mau jadi apa. Jadi waktu masuk kuliah juga yaudah nih keterimanya fakultas ekonomi, masuknya ekonomi gitu, jadi nggak ada cita-cita banget gitu, cuman yang iya mengalir. Jadi motivasi aku tuh selalu mau jadi harus kerja ini tuh memang karena mama selalu bilang gitu kayak aku kalau mau sesuatu ya harus kerja, nggak boleh minta terus gitu. Bersama Raffi. Bisnis ada kecil ada, tapi Itu besar. amin. Iya maksudnya iya bisnis Kenapa kecil. capek? Kenapa capek? Bisnis padahal kan sudah harus besar, uangnya juga udah banyak. Amin. Ya karena satu kesempatan, ada kesempatan alhamdulillah. Yang menjadi motivasi aku tuh setelah menikah tuh juga banyak Raffi sih sebenarnya. Karena aku tuh orangnya juga ya gitu, kadang-kadang iya enggak gitu. Karena sebenarnya tuh dari gitu ya udah deh mikirnya ya udah kalau jadi gimana aja gitu. Tapi kalau bisa berpenghasilan juga, tapi pengennya di rumah aja. Jadi yang awalnya maksa untuk syuting itu juga Raffi. Karena kalau awal-awal tuh ada tawaran syuting tuh aku tolak nggak mau. Jadi memang yang memotivasi aku tuh Raffi selalu bilang nggak boleh nolak rezeki, kesempatan itu nggak datang dua kali. Jadi ya udah semakin dimengerti dan diresapi, kalau ada kerjaan ya dipilah-pilih lah. Ya maksudnya tetap dipilah-pilih, cuman ya kalau bisa nggak ditolak. Terus juga begitu juga dengan kesempatan berbisnis. Kalau memang ada ada kesempatan, ada jalannya, ya kenapa nggak dicobain gitu. Luar biasa. Harus ada prioritas sih sebenarnya. Jadi memang awalnya tuh pasti ada aja. Mau minta libur misalnya tadinya tuh gitu, libur seminggu sekali full gitu, atau Sabtu Minggu enggak. Itu tuh susah-susah gampang. Tapi memang harus dari kitanya. Jadi kalau kadang-kadang yang namanya tawaran kan pasti ada aja yang menggiurkan kan. Sabtu Minggu ini ada kerjaan ini gitu. Tapi memang harus, kalau aku sih pribadi harus firm gitu. Oke, Sabtu Minggu nggak mau terima kerjaan. Kalau mau di rumah itu juga ya kayak gini-gini gitu di rumah. Yang masih bisa main sama anak, ketemu sama anak. Kalau udah Senin sampai Jumat tuh aku biasanya dari pagi sampai sore ke malam tuh nggak di rumah gitu. Jadi memang harus emang kitanya harus ini prioritasnya yang ini dulu, yang ini prioritasnya di mana gitu. Mbak Gigi, sebagai istri seorang Sultan Raffi Ahmad, ya kita semua tahu super sibuk, muncul di semua TV, muncul di Rans Entertainment, pastinya beliau super sibuk. Benar. Nah, gimana Mbak Gigi memanage hubungan komunikasi dengan Mas Raffi Ahmad? Jadi ya awalnya sih
yang susah tuh di awal gitu ya. kan, ekspektasi kita kan punya suami itu kan ada di rumah, paling nggak bisa ngobrol. Tapi kan lama-lama itu ya udah ya yang bikin berantem di awal-awalnya itu, tapi lama-lama kita ya saling mengerti aja. Kalau jadi sekarang kalau misalnya kita bisa syuting bareng itu adalah suatu bisa dijadikan berkarya sekalian, kita tuh ketemu bisa ngobrol semuanya gitu. Jadi yang bisa dikerjain bareng-bareng ya dikerjain bareng-bareng, di jalan bisa ngobrol ya ngobrol, di rumah bisa ngobrol ya ngobrol gitu. Tapi memang kita sekarang udah sepakat sih kayak Sabtu Minggu itu ya kerjaan ya di rumah gitu. Jadi jarang, kayak Raffi juga jarang ngambil kerjaan yang dari pagi sampai malam gitu kalau Sabtu Minggu gitu. Ya ini juga mungkin pertanyaan terakhir sih ya. Gigi kan selain suaminya super sibuk, juga gosip wanita di sekitar Raffi Ahmad juga kan luar biasa. Nah gimana? Itu memanagenya sehingga sampai hari ini saya lihat kan Mbak Gigi sama Mas Raffi tetap aja Masya Allah, mesra terus gitu. Jadi yang pertama kalau aku tuh selalu apapun itu selalu percaya sama suami kan, dimana-mana. Ya kalau dalam ajaran agama kita kan suami itu kan imam kan. Jadi ya memang itu sih yang aku pegang gitu. Kalau ya apapun yang terjadi ya percayanya sama suami. Yang kedua sih memang aku tuh ya selain percaya aku tuh nggak mau ngecek-ngecek, nggak mau baca-baca. Jadi tuh di handphone tuh ya nggak, bahkan kayak kanal-kanal berita itu udah nggak ada gitu. Jadi bener-bener kayak punya hidup sendiri gitu. Jadi aku nggak pernah mikirin omongan orang lain, nggak pernah bacain komen, nggak pernah baca berita. Jadi ya hidup aku terserah orang mau ngomong apa gitu. Ya terus apalagi ya, paling yang ketiga aku tuh selalu bisa, alhamdulillah tuh mungkin aku tuh orangnya memang ada cuek Pak. Jadi selalu punya cara, alhamdulillah selalu punya cara tuh cari kesenangan sendiri. Ya udahlah kalau misalnya suami lagi sibuk, lagi ada masalah ini itu, ya udah kita cari senang itu nggak bisa bergantung sama orang lain gitu. Jadi kita cari senangnya kita sendiri gitu. Jadinya mungkin nggak terlalu jadi kalau misalnya di saat kita lagi cekcok atau lagi ada masalah tuh nggak terlalu yang minta ini minta itu gitu, nggak banyak nuntut, jadi kita sama-sama nyaman gitu, insya Allah.